Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan beberapa pembahasan fikih terlebih dahulu yang belum tersampaikan pada sesi pertama tadi, yaitu diawali dengan pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa. Ada 7 hal yang bisa menjadi penyebab batalnya puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas benang yang putih dari benang yang hitam, yaitu berupa fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail, lalu kemudian sempurnakanlah puasamu sampai tiba malam hari. Yang dimaksud dengan al-khaytul abyad itu ya, maksudnya adalah fajar, ya, cahaya fajar. Kemudian yang dimaksud dengan al-khaytul aswad, benang yang hitam, itu maksudnya adalah gelapnya malam, itu malam hari. Ketika fajar itu sudah tampak jelas, maka ketika itu puasa mulai berlaku. Sudah tidak boleh lagi makan sahur. Nah, ini menunjukkan dalam ayat ini dinyatakan bahwasanya boleh makan dan minum sampai tiba fajar. Yaitu diungkapkan dengan istilah al-khaytul abyad, benang yang putih. Ini menjadi dalil bahwa puasa, makan dan minum itu pembatal puasa. Kemudian berikutnya adalah berjima. Sebelum kita membahas tentang pembatal yang kedua, ada hal penting yang terlewatkan dari pembatal yang pertama tadi, yaitu tentang hukum makan dan minum karena lupa. Makan dan minum lupa maka tidak membatalkan puasa. Karena Nabi SAW mengatakan, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Siapa yang lupa makan dan minum sementara dia sedang puasa, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah sedang memberinya makan. Allah telah memberinya makan dan minum. Jadi itu adalah nikmat, ya. Kalau lupa makan, lupa minum lagi puasa, itu adalah nikmat. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang lupa itu adalah nikmat, ya. Tidak semuanya lupa itu musibah, tapi ada lupa-lupa yang menjadi nikmat, yaitu lupa makan ketika sedang puasa. Kata Nabi SAW, itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Allah sedang memberinya makan dan minum, ya. Jadi silahkan dilanjutkan puasanya walaupun makannya banyak, tapi begitu ingat wajib berhenti. Tidak boleh ketika kemudian makan, misalnya ya, setiap pagi biasanya dia sarapan bubur ayam misalnya, atau sarapan nasi pecel. Hari pertama, hari kedua dia belum biasa dengan puasa, sehingga wajar lupa. Pagi-pagi beli nasi pecel, ya. Nasi pecel, mungkin yang jualan ini mungkin maksudnya untuk orang-orang yang beruzur, ya. Mungkin dikira dia beli nasi pecel ini untuk istrinya di rumah, ya. Ternyata belum nikah dia. Ternyata untuk dirinya sendiri, sarapan pagi. Ingat ketika tinggal 1 suap, maka tetap tidak boleh melanjutkan. Tidak boleh berdalil dengan mubadzir. Astagfirullah, mubadzir tinggal 1 suap, bismillah. Nah, itu batal, itu bukan bismillah, innalillah, ya. Itu dosa, ya. Begitu ingat tidak boleh melanjutkan, atau diingatkan tidak boleh melanjutkan. Kalau ada
teman kita yang makan seperti itu, dia lupa, sementara kita tahu, apakah kita diam saja atau kita biarkan? Jawabannya adalah kita ingatkan. Ya, kita ingatkan atau diamkan, ya kita ingatkan. Karena itu adalah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan, biarkan dulu, dia sedang diberi rezeki oleh Allah sampai dia kenyang atau tinggal satu suap baru kita ingatkan. Ya. Itu harus diingatkan karena itu adalah termasuk tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua adalah melakukan hubungan badan atau berjima di siang hari Ramadan. Ini adalah pembatal puasa yang paling parah. Ini pembatal puasa yang paling parah. Kenapa paling parah? Karena penebusnya itu paling susah. Kalau pembatal puasa yang lain cukup bertobat dan mengganti di hari yang lain. Tapi kalau batal puasanya karena berjima atau hubungan badan di saat sedang puasa, maka ada tambahan penebusan dosa, yaitu dia harus membayar kafarat. Kafarat itu artinya adalah penebus dosa. Sehingga orang yang batal puasanya karena berjima, maka dia wajib, ya, yang pertama untuk menggugurkan dosanya, pertama bertobat. Yang kedua mengganti puasa di hari yang lain. Yang ketiga menunaikan kafarat. Apa kafaratnya? Kafaratnya yang pertama membebaskan budak. Kalau tidak memungkinkan melakukan kafarat yang pertama, beralih opsi yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau opsi kedua ini juga tidak mampu, maka opsi yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Jadi ada 3 ya kafaratnya, dan ini harus urut, tidak boleh milih sesuai selera. Nah, nggak boleh. Ya. Kalau suruh milih paling-paling ya memberi makan 60 orang miskin, selesai ya. Nanti kalau 2 hari batalnya karena jima, berarti 120 orang miskin. Tinggal pesen nasi bungkus, nasi padang 120, selesai ya. Cari orang miskin. Nah, jadi ini nggak boleh milih sesuai selera, harus urut sesuai kemampuan. Kalau dia mampu membebaskan budak dan itu memungkinkan, nah itu harus ditempuh. Tapi sekarang ya hampir tidak ada lagi perbudakan. Nah, maka yang kedua yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, ini harus dilakukan. Jangan beralih yang ketiga kalau yang kedua ini mampu. Ya, bagi mereka pengantin baru jangan buru-buru yang ketiga. Ya, masih muda. Saya tak 60 orang miskin aja Ustaz. Berat 2 bulan berturut-turut. Ya. Gak boleh, dia masih muda, berarti indikasinya punya kekuatan. Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak urut gimana? Kalau tidak runtut, tidak nyambung puasanya, maka diulang ya. Udah dapat sebulan, membatalkan sengaja tanpa uzur. Kalau beruzur beda ya. Udah bayar kafarat sebulan, ya dia tergiur dengan traktiran teman ya, akhirnya bismillah, batal, ngulang lagi dari yang pertama ya. Jadi ini kafarat disebabkan batal puasa karena berhubungan badan atau jima di siang hari Ramadan. Ada tindakan yang semakna dengan dihukumi sama dengan berjima, yaitu ya onani atau masturbasi yang sampai mengeluarkan air mani. Ini juga membatalkan puasa. Tapi apakah bayar kafarat atau tidak? Bayar kafarat atau tidak? Jawabannya tidak ya. Tidak bayar kafarat, cukup mengganti di hari yang lain dan dia wajib bertobat, itu dosa besar. Kemudian juga kasus mimpi basah. Nah, bagaimana dengan mimpi basah? Batal puasanya atau tidak? Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Karena yang namanya mimpi basah tidak mungkin disengaja, ya kan? Tidak ada orang mimpi itu direncanakan, disengaja, itu nggak mungkin. Ya, sehingga tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'ahul qai' falaysa 'alaihi qada." Siapa yang dikalahkan dengan muntahnya, maka tidak ada qada puasa baginya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Tapi siapa yang muntahnya dengan sengaja, maka wajib mengqada. Ya.
Yang keempat, berbekam. Orang yang melakukan bekam ketika sedang puasa batal puasanya. Termasuk juga orang yang membekam. Yang dibekam batal puasanya, yang membekam juga puasanya batal. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam puasanya batal. Jadi kalau mau bekam ditunda dulu nanti kalau udah buka puasa. Atau bekamnya tadi ya sebelum sahur, besok sebelum sahur, masih panjang waktunya. Selama puasa, puasa juga dari bekam. Ada tindakan yang dihukumi sama dengan bekam. Dia dapat membatalkan puasa karena memiliki sifat yang sama atau illat yang sama, yaitu melakukan fasdu. Ya, fasdu itu metode pengobatan yang dengan cara mengeluarkan darah-darah kotor melalui tusukan jarum. Nah, ini juga membatalkan puasa. Termasuk juga donor darah. Ini juga membatalkan puasa karena memiliki samaan illat, yaitu menjadikan tubuh itu lemah. Itu illatnya. Melemahkan badan karena darah yang keluar, ya, banyaknya darah yang keluar itu menyebabkan fisik kita lemah. Apalagi kalau kita sedang puasa, maka itu membahayakan. Makanya menjadi pembatal puasa. Yang kelima, keluarnya darah haid dan nifas. Ini adalah pembatal yang sangat ma'ruf, ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah bila seorang wanita itu mengalami haid dan tidak sholat, ya, mengalami haid dia tidak sholat dan tidak puasa, itulah tanda kekurangan agamanya. Ya, ini menunjukkan bahwa puasa dan sholat itu adalah tanda baiknya agama seseorang. Ya, kalau mau lihat bagaimana kualitas agama seseorang, lihatlah gimana sholatnya, lihatlah bagaimana puasanya. Itu adalah calon suami yang ideal, atau calon suami idaman, atau calon istri idaman. Ya, lihat bagaimana sholatnya. Karena Nabi mengatakan di sini dalam hadisnya tadi, ketika menjelaskan kekurangan agama pada perempuan itu, sebabnya adalah karena mereka kalau haid dan nifas tidak sholat dan tidak puasa. Kemudian pembatal berikutnya, niat berbuka. Masih tengah hari Ramadan, dia sudah punya niat mau batalin puasa. Kayaknya saya udah gak kuat ya, saya batalin aja. Dah, dia bertekad batalin, maka batal puasanya. Setelah dia meniatkan batal, dia cari makanan. Kemana kemari gak dapat. Udahlah, saya tak lanjutin puasanya. Sah gak puasanya? Tidak sah. Karena niat puasanya sudah dibatalkan tadi. Ya, hati-hati dengan niat membatalkan puasa. Itu sudah, ya, menyebabkan atau sah sebagai pembatal puasa. Alasannya kenapa? Karena yang niat itu rukun puasa. Jika seorang membatalkan niat puasanya, maka dia telah membatalkan, telah merubah niat, dan itu membatalkan ibadah. Yang ketujuh adalah murtad. Tentu murtad ini membatalkan puasa, bukan hanya puasa, ibadah haji yang dilakukan, umrohnya, sholatnya, sedekahnya, semua ibadahnya batal. Disebabkan karena dia murtad. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau benar-benar berbuat syirik, maka amalanmu akan gugur. Ini Allah tujukan firman ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini firman Allah kepada Rasulnya, orang yang paling Allah cintai, ya Allah ancam, kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad, amalanmu gugur semuanya. Bagaimana itu kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu amalannya pasti akan gugur karena disebabkan kesyirikan. Berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, halaman 43, pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa. Ada 9 sunnah puasa. Yang pertama, sahur. Jadi diusahakan ketika puasa itu sahur walaupun sedikit. Karena dalam sahur itu sendiri terkandung pahala. Sudah itu mengenyangkan, menambahkan kekuatan dalam kita berpuasa, sudah itu dapat pahala. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Kapan waktu sahur itu dimulai? Waktu sahur dimulai sejak pertengahan malam. Pertengahan malam itu cara ngitungnya, jadwal sholat maghrib, jadwal sholat subuh dihitung, digabungkan berapa jam, kemudian dibagi setengah. Nah itulah setengah malam. Tidak harus jam 12 malam, bisa jadi jam setengah 12, bisa jadi jam 11 ya. Jadi boleh makan sahur ataupun makan di malam hari itu terhitung sahur kalau sudah ya dimulai atau setelah pertengahan malam ya, sehingga tidak bisa meniatkan buka puasa sekalian sahur atau makan jilid kedua setelah tarawih sekalian sahur. Nah ini nggak bisa karena itu belum pertengahan malam. Sampai kapan? Sampai terbit fajar, itu datangnya sholat subuh. Yang kedua, sunnah yang kedua mengakhirkan sahur. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari Zaid bin Thabit. Oh, ini cerita dari sahabat Zaid bin Thabit tentang sahurnya Rasulullah. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangkit ya, kemudian kami melaksanakan salat. Qultu kam kana qadru ma bainahuma. Periwayat yaitu Anas bin Malik bertanya, berapa kadar tenggat waktu atau durasi waktu antara makan sahur Nabi dengan salat subuh itu? Ya, Zaid mengatakan khamsina ayah ya, sebanyak durasi waktu membaca 50 ayat Al-Quran. Ini menunjukkan mengakhirkan sahur itu disunahkan ya. Sudah itu semakin menambah kekuatan kita ketika sedang puasa, dan itu malah sunnah. Jadi kalau sahur diakhirkan akan lebih besar pahalanya daripada orang yang sahur agak awal ya. Orang yang sahur jam 2 siang, jam 2 siang sahur jam 2 malam dengan sahur jam setengah 4 ya. Mana yang besar pahalanya? Yang jam setengah 4 besar pahalanya. Jadi besar sedikitnya pahala, besar kecilnya pahala itu ukurannya bukan semangat-semangatan. Ini yang saking semangatnya puasa, saya puasa dari jam 2 malam. Wah, saya sahurnya 2 malam sampai nanti jam 6 gitu. Lebih banyak kan puasanya, waktu puasanya berarti lebih keren. Enggak gitu. Ukuran besar kecil pahalanya itu takarannya adalah yang mana yang paling mendekati sunnah atau yang enggak. Kalau ibadah itu ya dekat dengan sunnah, paling sesuai dengan sunnah, walaupun sedikit, maka itu pahalanya besar daripada ibadah yang banyak cuman jauh dari sunnah ya, itu pahalanya lebih kecil. Makin jauh dari sunnah makin kecil pahalanya. Contoh lain misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nabi menganjurkan bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Al-Kafirun Al-Ikhlas, surat pendek. Ada orang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama baca setengah Al-Kahfi, rakaat kedua setengah Al-Kahfi yang akhir karena kebetulan pas Jumat pagi gitu. Mana yang lebih besar pahalanya? Lebih besar yang pertama tadi, yang cuman baca Al-Ikhlas sama Al-Kafirun, karena itu yang sesuai dengan sunnah, yang paling sesuai dengan sunnah. Bukan berarti yang tadi itu enggak sesuai sunnah, tetap sah, tapi lebih jauh daripada sunnahnya ya. Ya, karena Nabi perintahkan itu Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Berikutnya menyegerakan buka. Kalau buka puasa diperintahkan disegerakan. Ini menunjukkan Islam itu ajaran yang mudah, ajaran yang mudah. Sahur diakhirkan, makin afdol. Giliran buka cepat-cepat, jangan diakhirkan. Ya. Makin siapa yang paling cepat buka puasa lebih besar pahalanya. Gitu. Yang penting jangan meleset, jangan kecepatan ya. Kurang 5 menit sudah buka puasa. Nah, ini kecepatan ya. Begitu tiba waktu maghrib langsung buka puasa. Buka puasa. Kalau kita petugas adzan, ya batalkan puasa dulu. Jangan yang lain sudah batalkan puasa, antum belum. Ya, batalkan puasa dulu baru adzan. Untuk mengejar
sunnah berupa menyegerakan buka puasa. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang-orang atau umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Sunnah yang keempat, berbuka dengan buah kurma. Yang menu buka puasa yang pertama dianjurkan oleh Nabi itu adalah kurma. Dan ternyata berbuka puasa dengan buah kurma itu juga diiyakan oleh para dokter, ya. Itu baik untuk kesehatan karena kurma itu manis. Dan yang manis-manis itu akan mudah diserap nutrisinya oleh tubuh kita. Sementara lambung kita dalam keadaan istirahat dalam waktu yang lama, ya, istirahat dalam waktu yang lama langsung dimasuki rendang. Itu kasihan, ya kan? Ibaratnya nggak pernah push up, tiba-tiba disuruh push up 100 kali, ya kan? Kasihan. Jadi yang pertama itu kurma. Ya, buah kurma. Nah, kurma ini pun ada tahapan-tahapannya. Kalau yang paling dianjurkan itu rutop. Rutop itu kurma basah. Kalau yang masuk ke Indonesia biasanya kurma kuning-kuning itu, kurma basah. Ya, makin basah makin afdol. Itu rutop. Basahnya makin berkurang, berarti kadar rutopnya makin berkurang. Sukari yang kuning-kuning itu juga masih rutop, bisa disebut rutop karena dia basah, masih basah. Udah kering kayak permen, nah itu namanya tamer namanya. Itu namanya tamer, kurma kering. Kalau nggak ada rutop, silahkan menyantap tamer, kurma kering. Kalau nggak ada kurma, maka buka pertamanya pakai air putih, ya, air putih. Jangan pakai cendol, ya. Jangan pakai kolak, jangan. Sabar dulu, nanti dulu. Kita mau cari pahala buka puasa, ya, pakai yang disunahkan Nabi, ya. Pakailah air putih dulu. Berikutnya yang kelima, halaman 46 ya. Yang kelima, berdoa saat berbuka dan ketika sedang puasa. Karena ketika buka puasa dan ketika sedang puasa itu waktu mustajab berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. As-shaimu hatta yuftira, orang yang puasa sampai dia berbuka. Wal imamul adilu, pemimpin yang adil. Wal mazlum, dan orang yang dizalimi. Ya, jadi waktu puasa sampai dia berbuka puasa ini adalah waktu yang mustajab berdoa. Yang keenam, memperbanyak amal saleh. Ya, karena amal soleh itu akan semakin besar pahalanya ketika dilakukan di dalam waktu yang mulia. Ini kaidah pahala dan dosa. Kaidah berkaitan dengan pahala dan dosa. Pahala dan dosa akan semakin besar, ya, ketika dilakukan di waktu yang mulia dan juga dilakukan di tempat yang mulia. Itu akan semakin kualitas pahalanya besar, kualitas dosanya juga makin besar. Dalilnya adalah salah satu amalan yang Nabi SAW contohkan ketika puasa. Begitu tiba waktu puasa, beliau memperkencang amalan tersebut. Salah satu contohnya adalah dalam hal bersedekah. Rasulullah SAW mengatakan, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan di dalam hal kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan beliau semakin meningkat ketika bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, terutama ketika beliau sedang menyimakkan bacaannya kepada Jibril. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin min Ramadan. Jibril rutin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam hari Ramadan. Fayudarisuhul Quran, lalu Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihi al mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril, kedermawanan beliau itu ibaratnya seperti angin yang berhembus. Ya, ini menunjukkan makin waktu itu makin spesial, hendaklah kita makin semangat juga dalam beribadah karena pahalanya akan semakin berlipat.
Kemudian yang ketujuh adalah sholat malam. Khususnya adalah di 10 hari terakhir dalam rangka untuk berburu Lailatul Qadar. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Ya, maksudnya tidak menggauli istrinya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka akan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Termasuk juga sholat malam ini, sholat tarawih. Itu sudah termasuk sholat malam. Sholat tarawih itu adalah sholat malam di awal waktu yang dilakukan di bulan Ramadan. Seperti sholat syuruk, itu sholat duha di awal waktu. Itu sama-sama sholat duha tapi di awal waktu. Kalau tarawih, sholat malam di awal waktu, tapi khusus yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Kalau yang bukan bulan Ramadan tidak ada nama khusus, ya, namanya qiyamul lail. Ya, kalau itu ganjil ya witir berarti. Kalau itu sebagai bukan rakaat yang ganjil, ya itu namanya qiyamul lail, salat malam. Kemudian yang kedelapan, disunahkan juga untuk berumrah. Nah, umrah di bulan Ramadan ini besar pahalanya. Kata Nabi SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan pahala haji. Dalam riwayat yang lain ditambahkan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya itu seperti berhaji denganku, berhaji bersamaku. Apakah kalau kita sudah umrah bulan Ramadan berarti tidak wajib haji? Berarti kita sudah berhak menyandang gelar Pak Haji? Jawabannya tidak. Jadi umrah di bulan Ramadan memang pahalanya setara dengan haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Ya. Jadi yang setara itu dalam hal pahalanya. Tapi kalau dalam artinya yang setara itu dalam hal ya pahalanya, dalam kualitasnya tentu berbeda. Artinya yang haji beneran dengan hajinya cuman umrah pas ya karena dapat pahala karena dia umrahnya pas Ramadan tentu berbeda. Beda kualitasnya. Pahalanya sama jenisnya pahala haji, tapi kualitasnya berbeda. Dan juga yang seperti ini tidak menggugurkan ibadah haji, dia tetap harus naik haji kalau mampu. Yang kesembilan, merespon dengan ungkapan maaf saya sedang puasa saat ada orang yang mencaci. Ketika dia tersulut emosi, disunahkan mengingatkan temannya, maaf saya sedang puasa. Nabi SAW mengatakan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Bila salah seorang di antara kalian sedang puasa, maka jangan berkata keji. Jangan berkata keji, wala yaskhab, dan jangan berteriak-teriak membuat gaduh. Fa in sabahu ahadun, jika dia dicela, jika dia dibuli oleh seseorang, au qatalahu, atau dimusuhi oleh seseorang, falyaqul, maka katakan inni mru'un shaim, maaf saya sedang puasa. Ini adalah pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa. Berikutnya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di halaman 51 pembahasan tentang makruh-makruh puasa. Ada 4 tindakan yang dihukumi makruh ketika dilakukan saat sedang puasa. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, menghirup air ke dalam hidung. Kenapa ini dimakruhkan? Karena dikhawatirkan air itu akan masuk ke perut. Jadi kalau pas puasa silahkan kumur-kumur, silahkan istinsyak, tapi jangan berlebihan, santai saja, jangan berlebihan. Kalau lagi nggak pas puasa, silahkan berlebihan. Artinya silahkan beristinsyak sekuat-kuatnya, berkumur ya sekuat-kuatnya boleh.
Jadi kadang ada tindakan berlebihan itu baik ya. Contohnya di dalam berkumur dan beristinsyak di saat sedang tidak puasa. Kadang berlebihan nggak baik ketika itu dilakukan saat puasa. Nabi SAW mengatakan, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah itu, maksimalkanlah istinsyakmu kecuali kalau sedang puasa. Nah, kalau lagi puasa ya sedikit aja lah ya, dikendorkan, jangan sungguh-sungguh, nanti ada masuk air ke dalam tenggorokan. Yang kedua, bercumbu ya bagi orang yang syahwatnya bergelora. Nah, ini untuk pengantin baru yang muda-muda. Kalau pengantin baru sudah tua ya mungkin agak aman. Pengantin baru masih muda-muda ya, ini bercumbu ketika sedang puasa, ini bisa ini hukumnya makruh. Tapi kalau dia bertanya kepada dirinya ya, dia tahu tentang dirinya, dia mampu menahan, maka tidak mengapa ya, karena Nabi SAW juga walaupun beliau berpuasa, beliau juga bercumbu dengan istrinya, karena beliau orang yang mampu menahan syahwatnya. Tapi kalau tidak mampu ya, maka tidak, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yang ketiga, menelan daha. Menelan daha, karena menelan daha ini ya nanti ya bisa mengisi perutnya. Di samping itu makruh, itu makruh dalam berpuasa, itu juga tidak baik untuk kesehatan ya. Menelan daha itu tidak baik untuk kesehatan. Dan itulah uniknya manusia ya, dia jijik untuk menelan sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri. Kalau dahak itu udah keluar, dia nggak mau lagi menelannya. Tapi kalau masih di dalam, enjoy saja dia telan. Padahal itu menjijikkan. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini sebenarnya ya, kita ini rendah. Tidak layak kita itu sombong. Karena sebenarnya dalam diri kita ini banyak kotoran. Bahkan kita jijik dengan kotoran kita sendiri ya. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang manusia itu untuk merasa tinggi, merasa sombong. Yang keempat, mencicipi makanan tanpa keperluan. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang setia menemani istrinya di dapur ya, mencicipi makanan hukumnya makruh kecuali kalau ada kepentingan. Nah, karena dalam kaidah fikih segala tindakan makruh itu menjadi boleh kalau ada keperluan. Sebagaimana perbuatan haram menjadi boleh kalau ada darurat. Kalau dalam kondisi darurat. Kalau yang makruh, karena makruh itu di bawahnya haram, itu sudah menjadi boleh kalau sekedar ada kebutuhan. Misalnya ibu-ibu memasakkan untuk keluarganya, perlu dicicipi ya, keasinannya, keasemannya, silahkan. Tapi kalau nggak perlu, misalnya dia sudah tahu, feelingnya udah tahu nih, kalau masak kuahnya segini ya berarti garamnya segini, sudah biasa seperti itu ya, seperti penjual bakso sudah 50 tahun jualan bakso ya. Kemudian yang dipakai ya itu saja ininya, dandangnya itu saja, mesti dia udah hafal ya, ukuran micinnya berapa, ukuran garamnya berapa, itu udah hafal, berarti nggak perlu dicicipin. Kalau perlu silahkan. Nah kalau iseng nggak boleh. Nah ibu-ibu sudah nyicipin, oh sudah enak, bapaknya datang ya, coba saya tak iseng-iseng nyicipin ya. Daripada nggak ada kerjaan cuma ngirisin bawang, cobalah tak ngiris, nyicipin, bapaknya nyicipin. Ini makruh hukumnya. Kalau kita perhatikan para jamaah, 4 tindakan yang makruh puasa ini itu bisa kita simpulkan dalam satu kaidah ya, dalam satu kaidah bahwa segala tindakan yang mendekatkan kita kepada pembatal puasa itu hukumnya makruh. Ya, segala tindakan yang mendekatkan kita kepada pembatal puasa dihukumi makruh. Makruh itu apa? Makruh itu kalau dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan berpahala. Itu makruh. Dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan karena Allah itu berpahala. Ini juga hampir sama atau bisa dikatakan senada dengan kaidah di dalam hal dosa, di dalam hal syirik. Ya, kaidah yang berlaku dalam hal syirik, dalam bab syirik, segala tindakan yang menjadi sarana atau mendekatkan seorang kepada syirik besar, maka disebut syirik kecil. Riya misalnya kan, sum'ah, ujub, itu syirik kecil. Kenapa? Karena itu bisa menghantarkan kepada syirik besar.
Kalau syirik besar itu mempersembahkan ibadah sudah kepada selain Allah. Ya, kalau riya itu hampir-hampir ke situ, naudzubillah. Makanya disebut sebagai syirik kecil. Menggunakan jimat. Menggunakan jimat dan dia meyakini bahwasanya jimat ini hanya sebagai perantara. Sebagai perantara. Ya, misalnya pakai mangkok untuk dia kini mangkok ini jimat bisa menghalangi hujan. Tapi dia tetap yakin bahwasanya yang menghalangi hujan ya Allah, yang mengatur hujan Allah. Maka ini tidak sampai syirik besar tapi syirik kecil, karena bisa menghantarkan ke syirik besar. Kalau dia meyakini jimat itu adalah yang bisa mendatangkan mara bahaya, yang bisa menolak bala, nah ini sudah murtad. Ini sudah syirik besar. Sudah ada? Sudah ada? Oke. Kita break dulu mendengarkan adzan, nanti kemudian kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang fikih puasa. Tadi kita sudah menyelesaikan makruh puasa. Kita lanjutkan di halaman 55, yaitu tentang cara membayar hutang puasa. Ada dua macam pelaksanaan cara membayar hutang puasa, atau dalam bahasa fikih disebut qadha. Yang pertama, wajib membayar dengan segera. Nah, ini berlaku untuk yang membatalkan puasa bukan karena uzur atau karena mendapatkan keringanan. Puasanya batal bukan karena mendapatkan keringanan, seperti misalnya hamil menyusui, atau musafir, atau sakit. Jadi dia membatalkan puasa tanpa sebab, tanpa alasan. Ya, maka wajib segera membayar puasanya. Nah, ini karena wajib berarti menundanya itu dosa berikutnya. Dia telah berdosa karena membatalkan puasa. Yang kedua, dia berdosa lagi karena mengakhirkan pembayaran puasanya. Kemudian yang kedua, boleh diakhirkan. Nah, kalau boleh diakhirkan itu berarti kalau diawalkan dianjurkan. Ya. Siapa yang orang yang termasuk yang diperbolehkan melakukan poin yang kedua ini, yaitu orang yang batal puasanya karena udzur. Ya, seperti wanita hamil menyusui dan yang lainnya, boleh mengakhirkan pembayaran puasanya. Nah, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau pernah bayar puasa itu di bulan Sya'ban. Puasa kemarin baru dilunasi di bulan Sya'ban, sekarang di bulan Sya'ban. Karena ketika itu beliau tidak puasa karena haid dan nifas, beliau akhirkan. Kalau orang yang mengakhirkan, yang membatalkan puasa, ya, bukan karena udzur, maka wajib begitu hari raya, selesai momen hari raya, segera dia melaksanakan qadha puasanya. Baik, bagaimana kalau dia belum mengqadha puasa tapi sudah mendahulukan puasa Syawal? Apakah dia mendapatkan pahala puasa Syawal atau tidak? Nah, ini akan dibahas pada bab tentang mengenal puasa-puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu ada 8. Ya, ada puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, ya. Puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ini akan kita singgung secara singkat saja, karena ini sebenarnya tambahan. Ya, puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram, tapi lebih afdal kalau ditambahkan hari yang lain. Ya, puasa Asyura itu menjadi lebih afdal kalau dia puasanya dimulai dari, ya, dia mana tadi pembahasannya ada di sini ya. Ada 3 tingkatan puasa Asyura, halaman 60. Puasa Asyura yang paling rendah itu puasanya cuma sehari, yaitu tanggal 10 Muharram saja. Puasa yang level 2 di atasnya
satu level di atas yang pertama, yaitu dia puasanya 2 hari, tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa Asyura yang paling afdal itu puasanya 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Berikutnya ada puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu puasa di hari-hari putih. Ayyam itu artinya hari-hari, bid putih. Maksudnya puasa di bulan-bulan purnama. Puasa yang dilakukan di bulan-bulan purnama, yaitu terjadi tanggal 13, 14, 15. Ini namanya puasa Ayyamul Bid. Dan puasa ini ya tidak harus dilakukan di bulan ini, di Ayyamul Bid saja. Boleh juga dilakukan di hari-hari selain Ayyamul Bid. Ya, yang penting disunahkan dalam 1 bulan itu puasa berapa? 3 hari. Puasa 3 hari setiap bulan. Namun yang lebih afdal kalau itu dilakukan ketika Ayyamul Bid. Ya. Kalau nggak bisa Ayyamul Bid, kebetulan tanggal 13, 14, 15 lagi walimah misalnya. Undangan walimah. Ya, kalau kita diundang walimah, diundang makan ketika sedang puasa sunnah, sunnahnya membatalkan puasa. Kalau kita sedang puasa sunnah. Nah, di tanggal-tanggal itu nggak memungkinkan puasa, silakan di tanggal yang lain. Yang penting 1 hari sunnahnya, 1 bulan itu 3 hari. Kemudian puasa sunnah berikutnya puasa Daud. Puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Puasa Daud. Kalau kebetulan puasa Daudnya ngepasi dengan puasa-puasa sunnah lainnya yang tidak datang setiap saat, ya, mungkin datang setahun sekali. Apakah dia tetap puasa di saat siklus Daudnya libur untuk diniatkan puasa tersebut, atau dia tidak puasa? Misalnya ya, puasa pas dia lagi nggak puasa Daud, pas jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, pas puasa Arafah. Nah ini sebenarnya jadwal dia nggak puasa, karena Daud itu kan puasa 1 hari puasa, 1 hari enggak. Apakah dia tetap puasa Arafah atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak usah puasa Arafah. Karena puasa Daud itu adalah sudah seafdal puasa. Ya, puasa Daud itu merupakan puasa sunnah yang paling afdal. Dia puasa yang paling afdal setelah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Itu paling afdal puasa Daud. Nabi mengatakan afdalus siyami siyamu Daud. Puasa paling utama, yaitu puasa sunnah yang paling utama, itu puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari kemudian tidak puasa sehari. Dan syariat kita melarang meninggalkan sesuatu yang afdal untuk sesuatu yang kurang afdal, ya, atau derajat afdalnya lebih rendah, ya. Dalam syariat kita tidak boleh. Kemudian berikutnya puasa sunnah berikutnya, yaitu puasa di bulan Muharram. Nah, ini puasa di bulan Muharram ini ya puasa Asyura, ya. Ya, bisa dicoret ya. Yang ke-8 puasa, nah ini juga sama nih, puasa Arafah juga ya. Silakan dicoret ya, ada 6 berarti. Baik, yang menjadi pembahasan kita sebenarnya yang berkaitan dengan pembahasan kita di antara macam-macam puasa sunnah ini puasa Syawal yang sebentar lagi akan kita jalankan. Ya. Kok sebentar lagi Ustaz, Ramadan aja belum masuk, tiba-tiba udah mau Syawalan aja nih. Ya, karena Ramadan itu sebentar, kata Allah ayyamam ma'dudat. Ramadan itu hanya hari-hari yang sedikit, sebentar. Ya, nanti ya kita rasakan 1 pekan lagi, wah itu hari pertama Ramadan, pertama tarawih. Gak kerasa tiba-tiba sudah mulai banyak diskon-diskon lebaran, ya. Gak kerasa ternyata sudah mau lebaran aja, cepat berlalu. Sehingga kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, tentang puasa Syawal ini, tadi yang saya singgung kasusnya, kalau orang masih punya hutang puasa, kemudian dia mendahulukan puasa Syawal, apakah puasa Syawalnya sah atau tidak?
Kita baca hadisnya. Nabi mengatakan tentang puasa Syawal itu, man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian ditambah puasa 6 hari bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa dalam 1 tahun penuh. Jadi orang yang mendapatkan pahala puasa Syawal itu seperti pahala puasa 1 tahun penuh, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan. Orang yang sudah selesai puasa Ramadan. Shoma di situ fi'il madhi yang artinya lampau. Orang yang sudah selesai puasa Ramadan, baru kemudian tambah 6 hari Syawal, maka hasilnya apa? Kana qasiyamid dahr, baru dia akan mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Artinya kalau orang yang masih punya hutang puasa, maka itu artinya dia belum sempurna melakukan puasa Ramadan. Sehingga kalau dia mengedepankan puasa Syawal, maka tidak mendapatkan pahala, ya, seperti yang artinya tidak utuh pahalanya seperti ini. Dia harus puasa, qadanya dibayar dulu, baru kemudian nanti puasa Syawal. Nah, ini berlaku, tolong ditambahkan catatannya, ini berlaku bagi mereka yang batal puasanya tanpa uzur. Tanpa uzur ya. Karena kalau yang beruzur syariat ya didukung dalil yang lain tadi, hadis Aisyah, syariat mengizinkan, membolehkan untuk diakhirkan. Nah, kalau yang tidak ada uzur batalnya ini, nah ini harus puasa dulu. Ya. Contoh yang beruzur misalnya wanita yang hamil, ibu-ibu yang hamil menyusui, yang hutang puasanya bukan hanya sehari 2 hari, bisa sebulan. Kalau dia harus bayar puasa dulu, Syawal habis, ya. Gak cukup Syawal, ya, karena tanggal 1 Syawal haram puasa, baru boleh puasa tanggal 2 Syawal, baru boleh hari kedua Lebaran baru boleh puasa. Dan itu sedikit, ada nggak? Mungkin sedikit ya. Orang mulai puasa Syawal, ya, atau orang mulai membayar qada puasanya di hari kedua Lebaran, ya, itu sedikit sekalian. Ya, karena momennya masih Lebaran. Seperti itu. Kemudian ini tentang puasa-puasa sunnah sudah selesai. Sekarang kita masuki bab akhir, yaitu tentang agenda berpahala di bulan Ramadan. Ya, yang pertama memperbanyak sholat malam. Tadi kita sudah singgung ketika membahas tentang sunnah-sunnah. Kita lewati saja atau kita baca secara cepat ya. Ini ada keteladanan dari salafus soleh tentang menggiatkan sholat malam, yaitu dari kebiasaannya sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu dikenal sebagai sahabat yang rajin sholat malamnya. Sampai-sampai Ibnu Umar ketika membacakan ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu, wahai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Allah? Kata Ibnu Umar, ya, beliau mengatakan ketika melihat saking rajinnya dan istiqomahnya sahabat Utsman mengerjakan sholat malam, Ibnu Umar sampai menafsirkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Utsman bin Affan. Ya, padahal sahabat Utsman bin Affan itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Beliau pasti masuk surga. Tapi beliau masih, masya Allah, rajin sholat malamnya. Dijamin masuk surga bukan kemudian leha-leha. Wah, saya sudah jaminan surga, santai-santai saja. Malah gak usah sholat sisan ya, pray, gak usah puasa sisan. Tapi masya Allah, beliau dijamin masuk surga, makin kencang ibadahnya. Ya, beliau makin kencang ibadahnya. Nah, demikianlah seorang yang soleh yang sejati seperti itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa ketika seorang sudah sampai derajat agama, ya, sebuah derajat agama, dia nggak wajib sholat, ya, sudah menjadi wali, nggak usah sholat, ya, sudah sampai ma'rifat atau hakikat, ya, saya nggak paham apa itu istilahnya, maka nggak perlu sholat, ya, nggak perlu zakat, ya, ini nggak benar ya. Karena wali Allah, ya, yang jelas kewaliannya, ini sahabat Utsman bin Affan saja masih rajin sholat malam.
Bahkan Rasulullah SAW di akhir hayat beliau masih mengimami sholat padahal beliau sedang sakit. Yang kedua, gemar sedekah, memperbanyak sedekah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ketika beliau menceritakan tentang kedermawanan Nabi SAW. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Terutama lagi ketika beliau sedang tadarus belajar Quran bersama Jibril. Nah, di sini menjadi dalil tentang metode belajar Al-Quran terbaik. Metode belajar Quran terbaik itu menyimakkan bacaan kepada guru. Jangan belajar Quran itu otodidak. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan ilmu Al-Quran ya, belajar baca Quran itu tidak bisa otodidak, harus sama guru. Nah ini sehingga kemudian inilah yang diterapkan dalam lembaga-lembaga tahfidzul Quran dalam bentuk halaqat-halaqatnya. Itu dasarnya adalah hadis ini. Nah jadi Rasulullah SAW begitu masuk Ramadan kedermawanannya meningkat, terutama ketika sedang belajar bersama Jibril, dan beliau itu belajar Quran bersama Jibril di malam hari setiap malam Ramadan. Beliau menyimakkan bacaan Qurannya kepada malaikat Jibril. Nah ini menunjukkan sedekah itu makin afdal ketika dilakukan ya di malam hari, di malam Ramadan. Ya, karena terutama kalau 10 hari terakhir ya, kalau dia sedekahnya di malam, berpotensi dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Gitu. Gimana Ustaz sedekah malam-malam? Ya. Ada yang bingung nggak cara bersedekah malam-malam? Ya? Gak ada yang bingung kan? Gampang sekali. Tinggal cari di internet mana masjid yang membutuhkan pembangunan. Cari mana rekening panti asuhan fulan. Ya, mana ini santri-santri yang gak bisa bayar SPP. Ya, gitu kan. Tinggal cari aja, dibantu. Mana masjid yang kekurangan Al-Quran, dibantu, ditransfer ya, bangun masjid seperti itu. Atau mau manual juga boleh, datang malam-malam ya. Ya. Digantungkan di pintu jendelanya ya. Tapi biasanya kalau zaman sekarang mencurigakan ya kalau gitu ya. Malam-malam bawa sate ya. Kemudian digantungkan di pintu rumah. Wah, ini jangan-jangan ini racun sianida ini kan. Malah enggak dimakan, dibuang nanti malah ya. Nah, sekarang bisa transfer gampang. Baik, sedekah. Kemudian yang ketiga, banyak baca Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Allah yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran itu pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Ya. Allah menurunkan Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Tafsir yang lain juga mengatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran utuh 30 juz ke langit dunia itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, karena ini momen penting, ini momen bersejarah, Al-Quran diturunkan, harusnya kita juga isi bulan Ramadan itu dengan banyak membaca Al-Quran. Sebagaimana diteladankan oleh para salafus saleh, seperti sahabat Utsman bin Affan, beliau kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran itu sehari sekali. Sehari sekali khatam Quran. Berarti 1 jam berapa juz itu? 1 jam. Oh, 1 jam minimal ya 1 juz lebih ya. Kalau nggak tidur ya. Tapi nggak mungkin 24 jam baca Quran terus ya. Sementara ada hadis yang mengatakan tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ada larangannya. Tapi kenapa kok Utsman bin Affan hatam Quran sehari? Gimana Ustaz? Masa Utsman bin Affan nggak sesuai sunnah? Enggak ya. Jadi larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu berlaku. Ya itu berlaku kalau dilakukan secara terus menerus. Kalau sesekali di momen-momen yang penting, momen-momen yang mulia, maka dibolehkan.
Seperti contohnya bulan Ramadan. Nah itu boleh. Silakan dikencengin tadarusnya, nggak apa-apa. Dikencengin ini bukan dikeraskan suara tadarusnya pakai mic ya. Maksudnya ya dibanyakin gitu ya. Gak harus pakai mic lah tadarus, masa tadarusnya pakai mic gitu kan. Dan itu insya Allah lebih memudahkan kita untuk ikhlas. Nah, contoh yang lain, Imam Qatadah rahimahullah juga biasa menghatamkan Al-Quran dalam 1 pekan. Namun ketika bulan Ramadan tiba, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Imam Az-Zuhri rahimahullah jika tiba Ramadan, beliau meliburkan rutinitas baca hadis. Imam Az-Zuhri ini ahli hadis. Ya, kesehariannya kegiatannya ya mengajarkan hadis, meriwayatkan hadis, menulis hadis. Tapi begitu Ramadan tiba, beliau stop. Aktivitasnya bersama hadis di stop. Dia fokus Al-Quran. Itu Imam Az-Zuhri. Kalau aktivitas beliau bersama hadis saja di stop, apalagi ya daki gunung ya kan, apalagi itu touring ya kan, yang tidak berkaitan dengan ibadah gitu. Jogging apalagi futsal, waduh, ini harus stop gitu. Syukur-syukur kalau bisa kita bisa kondisikan Ramadan itu kita benar-benar bisa bebas, tidak ada hambatan untuk beribadah kepada Allah gitu ya, diatur seperti itu. Misalnya kalau antum sebagai pegawai ya, cutinya, jadwal cutinya ditabung ya untuk bulan Ramadan, biar Ramadan bisa nggak usah ke kantor ya, bisa fokus ibadah. Kalau nggak cukup cutinya ditabung 1 tahun, ternyata nggak cukup juga, selesai 1 bulan ya sudah, minimal 10 hari terakhir gitu, bisa fokus gitu. Kalau kalian kalau teman-teman atau para jamaah sebagai pembisnis ya diusahakan selain Ramadan itu kerja keras sampai mendapatkan nafkah yang kalau dia berhenti sebulan udah cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, sehingga selama Ramadan full fokus ibadah. Masya Allah, kalau seperti itu sangat baik sekali ya. Kemudian amalan berikutnya yang keempat, berzikir setelah subuh sampai terbit fajar. Habis subuh itu jangan langsung jalan pagi ya. Habis subuh di masjid dulu, kemudian berzikir ya. Kalau sekarang ya dikondisikan oleh dalam masyarakat kita, dikondisikan dalam wujud kultum subuh ya. Dalam wujud kultum subuh. Baik, jadi kalaupun nggak ada kultum jangan langsung keluar ya. Tapi tetap berzikir dulu ya, disunnahkan berzikir atau baca Quran. Kita targetkan ya, di Ramadan tadi kan syahrul Quran ya, ditargetkan ya setidaknya dalam puasa, walaupun kita nggak selevel Utsman bin Affan yang sehari bisa 30 juz ya setidaknya dalam sehari 1 juz lah itu. Masa gitu-gitu amat, sehari 1 juz saja nggak bisa, masa sebulan 30 juz nggak bisa? Bisa lah. 1 hari 1 juz itu supaya gampang kita bagi. Kalau di mushaf standar 1 juz itu 10 halaman ya, 10 lembar. Nah kalau kita bagi setiap sholat, masing-masing sholat 2 lembar, selesai itu 1 juz. Nanti sholat subuh, setelah sholat subuh berhenti dulu di masjid 2 lembar, tadarus dulu. Habis 2 lembar ya, jangan langsung jogging, jangan langsung jalan-jalan pagi, apalagi cari mercon ya. Nanti dulu tadarus, zikir pagi. Setelah itu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya. Kalau nggak hafal boleh baca ya, boleh baca zikir-zikir pagi. Setelah itu baru sholat syuruk dulu, sholat syuruk ya. Baru kemudian nanti silakan keluar untuk beraktivitas atau istirahat. Nanti setelah zuhur 2 lembar lagi. Setelah asar 2 lembar lagi. Setelah maghrib 2 lembar lagi. Setelah isya 2 lembar lagi. 1 juz, gak kerasa tuh. Yang penting konsisten ya. Kalau ada 1 hari saja kita tidak kita rutinkan, itu bisa malas seterusnya nanti. Wah kok kayak utang aja ya, utang kurang juz gitu. 2 juz utangnya, berat itu nanti ya. Mendingan sedikit-sedikit ini konsistenkan per sholat. Kalau antum memandang, oh nanti saya kayaknya tarawih maghrib kayaknya nggak mungkin saya 2 lembar, kayaknya nggak mungkin ya. Ada undangan bukber, nggak mungkin saya bukber baca 2 lembar sambil makan baca tadarus 2 lembar. Nah, berarti dikondisikan
Oh, saya jamak takdim aja, berarti subuh nih saya 4 lembar gitu. Cerdas ya. Ibadah juga perlu cerdas. Nah, baik, berzikir setelah subuh. Kemudian berikutnya berburu keberkahan Lailatul Qadar. Nah, ini Lailatul Qadar ini kita cari di 10 hari terakhir Ramadan. Terutama di malam-malam yang ganjil. Ya, malam-malam yang ganjil. Itu berpotensi besar akan muncul Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi yang berkata ini, salah seorang sahabat ya yang berkata, ra'a rajulun anna Lailatul Qadri Lailatul 27. Seorang bermimpi bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27, malam ke-27. Ini halaman 78, hadisnya halaman 78. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ara ru'yakum fil ashril awakhir." Aku melihat mimpi kalian bertemu pada 10 hari terakhir Ramadan. Fadlubuha fil witri minha. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Nah, jadi di malam ganjil itu potensial terjadi Lailatul Qadar. Khususnya adalah di malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan. Berdasarkan persaksian sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau pernah mengatakan, wallahi inni la a'lamuha wa aktsaru ilmi hiya al-lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu 27. Demi Allah, sungguh aku tahu malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk qiyamul lail, yaitu malam ke-27 Ramadan. Ini walaupun ini bukan memastikan ya ataupun bocoran pasti, tapi ini potensi besar terjadi di malam 27 Ramadan. Ya. Dan para ulama juga menjelaskan, malam witir ini juga bukan berarti kita kemudian mencukupkan di malam witir. Karena malam witir ini, apakah witirnya dihitung dari depan atau dari belakang ya? Kata para ulama seperti itu. Kalau dihitungan dari depan, witir itu ya 21, ya malam 21, 23, 25 dan seterusnya. Kalau dihitung dari belakang, maka yang hitungan genap dari depan itu menjadi witir, statusnya dari belakang. Ya, amannya gimana Ustadz? Ya amannya pokoknya 10 hari terakhir resign dulu. Ya, GoFood-nya nanti dulu ya. Nge-grabnya nanti berhenti dulu ya nanti. Makanya dikondisikan pokoknya mukafaah apa nafkah 10 hari terakhir lah setidaknya. Stop jualan kurmanya, stop dulu lah nanti 10 hari terakhir nih. Fokus ibadah 10 hari terakhir. Ya. Insyaallah kalau kita 10 hari terakhir itu i'tikaf ya, setiap malam kita gunakan untuk ibadah, insyaallah biiznillah dia akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Allah sengaja sembunyikan supaya kita rajinnya itu enggak cuma musiman. 10 hari ini bisa full ya, bisa full rajin ibadah. Nah, tujuannya seperti itu, Allah sembunyikan. Dan Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Tidak ajak, misalnya kalau tahun kemarin Lailatul Qadar malam 21 Ramadan, ya Ramadan tahun ini beralih kepada malam yang lain, berpindah-pindah. Apa manfaatnya kalau kita bisa bertemu Lailatul Qadar? Manfaatnya disebutkan dalam surat Al-Qadar ya. Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam yang sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Ya. Kata para ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan maksudnya lebih baik dari 1000 bulan yang enggak ada Lailatul Qadar. Dan 1000 bulan itu kalau kita hitung sama dengan 83,4 tahun. Ini penjelasannya di halaman 75 ya. 83,4 tahun. Mungkinkah kita bisa punya umur 83,4 tahun? Ada yang yakin ya bisa hidup di dunia sampai umur 80 tahun? Tidak yakin ya, apalagi pandemi. Kemarin banyak rekan yang meninggal, masih muda-muda meninggal ya. Umur umat akhir zaman kata Nabi SAW
a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit umatku yang umurnya melebihi dari 70 tahun, itu sedikit. Jadi mau bilang umur saya sampai umur 80, 84, itu kita nggak bisa yakin. Makanya hidup di dunia ini sangat sebentar. Dari 70 tahun itu, andaikan kita ambil perkiraan umur umat Muhammad yang paling maksimal ya, kata Nabi 70 tahun. 70 tahun itu apakah semuanya ya dari umur 1 sampai 70 kita dalam kondisi kuat untuk bekerja beramal? Tidak. Mungkin kita baru bisa kuat itu ketika sudah muda, sampai puncak masa muda. Ya, puncak masa muda itu umur 40 tahun. Nah, mumpung masih berada di umur itu, alhamdulillah di sini semuanya masih muda-muda. Ya, maksimalkan untuk ibadah. Jangan nunggu tua ya. Jangan nunggu tua nanti baru pengen sholat malam. Misalnya gitu ya. Betapa banyak orang yang sudah sampai usia senja untuk sujud saja susah. Gitu. Sujud saja pakai kursi. Bukan berarti nggak boleh pakai kursi. Ini udzur, dia udzur. Tapi jangan sampai kita ya menunda-nunda ibadah. Ya, sampai tiba masanya ketika kita sudah lemah untuk sujud saja kita kesusahan gitu. Maka mau masih muda, silahkan dimanfaatkan untuk ibadah, dikorbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maksudnya bagaimana nih? Kita kembali ke tema. Orang yang maksud Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah orang yang melakukan amalan ibadah di malam tersebut, maka pahalanya lebih baik kalau dia melakukan amalan ibadah yang sama selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Misalnya di malam Lailatul Qadar dia infak sedekah pada talibul ilm misalnya, atau bangun masjid, dia infak. Dia sengaja infaknya untuk pembangunan masjid diakhirkan ketika i'tikaf. Nah, ini cerdas dalam ibadah ya. Supaya apa? Semoga ngepasi malam Lailatul Qadar. Syukur-syukur saya sarankan sedekahnya setiap malam. Ya, misalnya mau sedekah 1 miliar ya untuk bangun masjid. Jangan 1 miliar langsung tanggal 21 Ramadan. Jangan. Dibagi-bagi ya. Malam pertama 100 juta, malam kedua 100 juta, malam berikutnya 100 juta. Supaya semoga aja nanti ada satu malam yang pas Lailatul Qadar, sehingga pahalanya itu dia mendapatkan pahala sedekah ya, berinfak yang lebih baik kalau dia itu berinfak selama 83,4 tahun ya. Atau misalnya dia sholat malam ketika itu, sholat malam ketika di malam tersebut ya, maka dia kalau dia itu ngepasi malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan pahala sholat malam yang lebih baik kalau dia lakukan selama 83,4 tahun. Dan kita tidak bisa meyakinkan diri kalau kita ini bisa istiqomah sholat malam selama 80 tahun lebih ya. Berat untuk bisa istiqomah sholat malam itu. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan satu malam ini, kita mendapatkan pahala sholat malam lebih baik kalau kita itu istiqomah non-stop sholat malam selama 83,4 tahun. Ya, ini malam berharga ya. Itu kalau ketemunya 1 Lailatul Qadar. Kalau 2 berapa? Berarti 2000 bulan. Lebih baik dari 2000 bulan. Kalau 3 berapa? Kalau 10 berapa? Dan kita hidup di dunia ini rata-rata di sini ya. Rata-rata di sini kebanyakan insya Allah sudah punya pengalaman lebih dari 10 kali bertemu Ramadan. Ya kan? Tapi masalahnya dari sekian, ada yang 20 kali ketemu Ramadan, ada yang 30 kali, ada yang 40 kali. Dari sekian puluh Ramadan yang kita jumpai ini, berapa Ramadan yang kita ketemu Lailatul Qadar? Ya. Kalau bisa jangan sampai kita meleset dari Lailatul Qadar, ini rugi. Itu ibaratnya kalau ketemu Lailatul Qadar, kita itu punya umur bersih, itu enggak ada dosa, isinya ibadah semuanya. Ya, isinya ya tadarus Quran semuanya, isinya ya istighfar semuanya. Isinya yo sholat semuanya. Itu kalau ketemu 1 malam Lailatul Qadar itu kita punya umur bersih lebih dari 80 tahun. Kalau 10 kali bertemu Lailatul Qadar, berarti dia memiliki umur bersih hampir kayak umur umatnya Nabi Nuh.
Ya kalau 10 kali tinggal dikalikan 10 aja. Berarti 800, kita 800 sekian ya. 834 tahun. Nah, maka kita manfaatkan, ya kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi ibadah puasa itu makin mendekati finish makin kenceng. Ya, itu. Jangan kayak orang awam. Kencengnya pas malam tarawih pertama. Bludak-bludak ya, sampai akhir. Makin bertambah hari makin berkurang satu soft. Sampai 10 hari terakhir sudah tinggal ya takbir masjid aja dan anggotanya yang sholat di masjid. Yang lain udah sibuk dengan persiapan lebaran itu. Jangan ya, justru di akhir itu harus kita kencengin ya. Makin dekat garis finish jangan malah lembek. Ya. Kalau sudah mau garis finish lembek, disusul yang lain yang nggak ada artinya tadi. Di awal kita kenceng, pas mau finish lembek, ya. Nggak ada artinya nanti. Ya, begitu mendekati garis finish harus kita kencengkan. Karena Nabi SAW mengatakan, man hurrima khairaha, siapa yang diharamkan, dihalangi mendapatkan pahala di Lailatul Qadar, faqad hurim, maka dia benar-benar orang yang diharamkan dari kebaikan atau dihalangi dari kebaikan. Alhamdulillah sudah selesai ya pembahasan kita. Oh belum, masih ada sedikit nih ya, satu lagi nih yang belum ya, memperbanyak zikir ya. Yang keenam ya, memperbanyak zikir dan istighfar, terutama di waktu-waktu yang dianjurkan untuk beristighfar dan berzikir. Yang pertama di saat berbuka puasa, karena ini waktu mustajab berdoa. Yang kedua di saat sepertiga malam terakhir, karena Allah menjanjikan hal min sa'ilin yu'ta, hal min da'in yustajabu lahu. Apakah ada orang yang minta pada saat ini, pada malam sepertiga malam terakhir ini, maka akan diberi. Apakah ada yang berdoa, maka akan aku kabulkan, kata Allah SWT. Yang ketiga adalah ketika sahur. Ya, karena ketika sahur Allah berfirman wabil asharihum yastaghfirun. Ya, ketika Allah menceritakan ciri-ciri penduduk surga, mereka itu orang yang gemar istighfar ketika sahur. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan bedah buku ini. Kita melanjutkan pada sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah kanker bisa mengecil dan mati jika saat melakukan puasa? Wallahu alam ya, saya bukan dokter soalnya. Silakan ditanyakan ke dokter. Tapi jangan sampai ini menjadi niat puasa kita. Ya, jangan sampai kita berpuasa itu untuk mengusir penyakit ya, atau untuk diet, atau untuk kesehatan. Itu nggak usah jadiin niat. Kalau itu dijadikan niat malah merusak ibadah. Itu nggak usah diniatkan aja dapat ya. Niatnya hanya khusus puasa lillahi ta'ala. Nah, ini yang menjadi bagian saya ya, yang menjadi kapasitas saya mengingatkan tentang itu. Tapi apakah kanker itu bisa mengecil atau tidak karena puasa, wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh olahraga apa namanya, intensitas kecil ya, saat dekat mau berbuka? Ya silahkan, nggak apa-apa kalau kita tahu itu tidak sampai merusak puasa ya, silahkan. Sekedarnya saja ya, tidak membuat lemes ya gitu, silahkan. Yang lain dulu ya, panjang-panjang pertanyaannya. Bagaimana jika di pertengahan puasa mengalami mah akut? Ya silahkan batalkan puasanya. Karena sakit mah itu kalau dipaksa puasa ya nanti akan makin parah kan. Silahkan tanya ke dokter, dipastikan kepada dokter ya. Ya karena mah itu sebabnya karena kekosongan di perut ya kan. Jadi silahkan dibatalkan puasanya. Kemudian bagaimana cara meninggalkan hal yang bermanfaat yang seharusnya sangat berat untuk ditinggalkan? Bulan Ramadan meninggalkan hal yang enggak bermanfaat akan tapi kembali lagi sebelum ini maksudnya gimana ya? Saya enggak paham ya. Cara meninggalkan hal yang bermanfaat yang sebenarnya sangat berat untuk ditinggalkan.
ya jangan ditinggalkan ya. Hal yang bermanfaat jangan ditinggalkan, apalagi meninggalkannya berat. Alhamdulillah kalau kita dibuat berat oleh Allah meninggalkan yang bermanfaat, jangan dipaksa ditinggalkan ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum donor darah? Tadi sudah saya jawab kan? Donor darah di waktu puasa itu hukumnya membatalkan puasa. Bagaimana Ustadz kalau untuk kepentingan pasien yang kritis? Ya sudah, silakan. Wajib berarti. Ya kalau kalau orang yang kritis sementara darah kita yang cocok sama dia dan kita ada di situ gitu, atau dokter aksesnya sama kita ya, orang yang sekitar pasien itu sama kita. Kalau kita nggak donor mati, wah itu wajib batalkan puasanya. Haram dia tetap puasa. Enggak, saya puasa, enggak mau saya. Ya, nanti kalau mau donor pas buka puasa, insya Allah saya mau. Bismillah. Gratis ya. Mati buka puasa nanti ya. Ya, ini karena menolong nyawa itu kewajiban, apalagi itu mendesak darurat. Ustadz, jadi saya punya utang puasa, ya nggak apa-apa. Ya, tetap punya hutang puasa di hari yang lain, tapi dia ketika itu mendapatkan pahala yang besar walaupun dia nggak puasa. Dan catatan juga kalau bagi mereka yang batalkan puasa karena udzur, maka tidak harus imsak. Ya, seperti ini nih. Batalkan puasanya karena donor darah menolong orang yang sudah sangat kritis, berarti sangat itu udzur. Sehingga setelah donor darah dia mau makan, silakan. Ya. Apalagi biasanya kalau setelah donor darah kan lemes badannya, perlu nutrisi, silakan makan. Ustaz, makan kedua kali boleh nggak? Ya silakan, nggak apa-apa ya. Tapi tetap dengan cara yang hikmah ya. Jangan makan pamer-pamerkan kemudian nggak puasa ya, mentang-mentang udzur, mentang-mentang nggak dosa ya dipamerkan ya, di live di Facebook atau di Instagram ya, jangan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar bisa menurunkan berat badan sesuai sunnah saat di bulan puasa? Ini lagi-lagi tentang puasa yang niatnya kesehatan ya. Jawabannya sama kayak tadi, kalau ini jangan sampai menjadi niat ibadah kita, tidak perlu diniatkan. Biarlah ibadah puasa itu untuk Allah, murni untuk Allah. Ya, adapun manfaat-manfaat duniawi itu otomatis akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kapankah waktu yang dilarang untuk puasa sunnah sebelum memasuki bulan Ramadan bagi orang-orang yang rutin puasa sunnah sebelum Ramadan? Kalau bagi orang-orang yang rutin puasa sunnah sebelum Ramadan, maka silahkan berpuasa. Ya, kecuali kalau sudah bulan Ramadan maka puasanya sudah wajib. Tapi kalau yang tidak punya rutinitas puasa sunnah sebelum Ramadan, maka haram puasanya itu ketika hari yang meragukan. Man shoma yaumasyakki faqad asa Abul Qasim. Nabi mengatakan, siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Hari yang meragukan itu yaitu antara tanggal 29 Sya'ban dan atau 30. Nah, itu hari yang meragukan. Ya, maka bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa, ya, sebaiknya di tanggal tersebut tidak puasa dulu. Tapi kalau sudah punya kebiasaan puasa Daud misalnya, pas ngepasi jadwal puasa di tanggal tersebut mepet-mepet Ramadan, silakan puasa. Ya, karena hadis tersebut hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah sebelumnya. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya. Kita coba sekian. Mungkin dari bapak-bapak ada yang bertanya langsung. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa? 45. Ya. Ya. Iya.
Abdullah bin Buasat radhiyallahu anhu kemudian dibawakan ke rumah kepada Rasulullah dan diberikannya dan menolak bijinya di antara kedua jarinya, yaitu beliau menggabungkan antara kedua jarinya yang iman. Muslim nomor 2042. Nah, itu apakah masuk sunnah Ustaz? Terkait membuang di tengah ini. Kalau sunnah membuat apa? Pakai tangan kanan apa tangan kiri? Apa? Ya. Kemudian terkait makan kemudian apakah bukan masuk sunnah pakai kiri? Ini dari teman terus sama campur. Baik. Jazakallahu khair. Tadi tentang makan membuang biji kurma, membuang biji kurma dengan cara seperti ini ya, termasuk sunnah atau tidak? Antum sudah temukan jawabannya tadi ya. Coba lihat hadisnya, saya lihat hadisnya. Itu sudah nah, saya bacakan hadisnya. Dari Muslim Murahi bisa baca. Oke. Ya, ini beliau bukan bertanya nih, ini ngasih tambahan faedah ya ini ya. Dalam situs Muslim Muraid tentang sunnah membuang biji kurma disebutkan dalam hadis Abdullah bin Bishr ini ya, bukan Busr, Bisr. Beliau berkata, "Tsumma utiya bitamrin fakana ya'kuluhu wa yulqin nawa baina isba'aihi." Nabi SAW disodorkan buah kurma, kemudian beliau memakannya, kemudian mengeluarkan bijinya di antara kedua jarinya. Wa yajma'us sibabata wal wusta. Beliau menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Ya, seperti itu ya. Ini berdasarkan hadis ini. Apakah sunnah atau tidak? Nah, ini sebenarnya kalau dibahas detail, ya ini ada perbedaan pendapat ulama tentang perbuatan Nabi yang dilakukan, ya, motifnya tabiat atau adat kebiasaan, apakah itu bernilai ibadah atau tidak? Kalau perbuatan Nabi yang motifnya ibadah, jelas itu bernilai ibadah. Ya, hukum asalnya adalah sunnah. Perbuatan Nabi yang motifnya ibadah, hukum asalnya sunnah. Tapi kalau perbuatan Nabi yang motifnya adat, kebiasaan atau tabiat, nah ini ya pendapat yang kuat mengatakan bahwa itu adalah hukumnya mubah, seperti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, ya, atau kemudian makanan kesukaan Nabi, ya. Itu adalah berkaitan dengan tabiat manusia, ya, atau berkaitan dengan kebiasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa pakai jubah, itu kebiasaan, ya, sehingga tidak berkaitan dengan pahala dan tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau di sini ini berkaitan, ini wallahu a'lam ya, kalau yang saya tangkap ya, ini berkaitan dengan kebiasaan beliau gitu. Karena tidak dijelaskan pahalanya apa. Ini murni perbuatan Nabi kan. Kalau itu motifnya ibadah, ada keterangan pahalanya apa. Ya, atau ada keterangan kalau melanggar ada ancaman. Ya, contohnya seperti Nabi mengatakan, la ta'kulu bishimal, jangan makan pakai tangan kiri, fa inna syaitana ya'kulu bishimal, karena setan itu makan pakai tangan kiri. Nah, ini makan itu sebenarnya tabiat ya, tapi karena di sini ditegaskan oleh sabda Nabi, dikaitkan dengan larangan perintah untuk khusus cara untuk teknis makan yang ini, ya ini menjadi ya berdosa kalau dilanggar ya, seperti itu. Tapi secara umum makanan itu adalah makanan, tidur, minum itu adalah tabiat ataupun adat istiadat yang hukum asalnya tidak berkaitan dengan pahala, perintah dan larangan. Baik, tadi yang kedua apa pertanyaannya? Oke. Hadisnya tentang makan 3 jari. Ini apa yang bawa aja, nanti ke bawah saya pulang. Ya. Ada start itu. Oh ya. Nah, itu apakah
sambil menunggu ya datangnya hadis tentang makan 3 jari ya, kita baca pertanyaan yang lain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz ingin bertanya, apakah boleh jika membayar hutang puasa karena haid saat Ramadan sejak balik itu dilebihkan karena sudah lupa jumlah pastinya, namun insya Allah bisa mengira-ngira batasan kurang atau lebih jumlah hutang puasanya? Baik, boleh ya kita melebihkan hutang puasa sampai pada jumlah yang menenangkan atau jumlah yang membuat kita yakin, itu boleh. Daripada kurang mendingan lebih. Ya sama seperti kasus orang yang ragu rakaatnya kurang atau lebih sholatnya. Maka kata para ulama, ambillah bilangan yang aman. Bilangan yang aman itu adalah bilangan yang banyak, yang lebih. Karena kalau lebih itu yang kurang tertutupi. Tapi kalau kita ambil bilangan yang minimal, bisa jadi malah kurang ya, sehingga malah kurang sholatnya. Misalnya ragu ini sholat rakaat kedua atau ketiga ya, maka kita ambil, oh berarti ini ketiga, kita ambil rakaat yang paling sedikit maksud kami, supaya dia bisa, oh berarti saya tambahkan 1 rakaat. Bila yang amal. Ragu tawaf ini sudah putaran ke-5 atau ke-6 ya, nah, kita ambil apa, anggap aja ini baru ke-5 gitu. Kalaupun itu lebih, nggak apa-apa lebih. Kalau kurang nanti bermasalah tawafnya. Nah, hadis tentang makan dengan 3 jari. Mana ya hadisnya? Ini sabda Nabi SAW. Jadi makan dengan 3 jari ini sabda Nabi. Beliau berkata, yang artinya dalam Muslim Abbas, jika salah satu di antara kalian makan, maka janganlah dia bersihkan tangannya. Oh, ini tentang menjilati makanan ya. Jangan dia bersihkan tangannya sehingga dia jilati makanannya, atau dia minta orang lain untuk menjilatinya ya. Maksudnya ya istrinya atau siapa ya, jangan temannya ya. Ya, kalau ini sabda Nabi bukan perbuatan ya, berkaitan dengan menjilati makanan ini ya menjadi sunnah itu. Sebelum dicuci dijilati dulu. Ya. Kalau berkaitan dengan 3 jari itu juga bisa sunnah, disebut sunnah. Makan dengan 3 jari tadi. Walaupun itu hadisnya perbuatan Nabi ya. Nah, ini hadis Ka'ab bin Malik. Dia bercerita Rasulullah SAW itu makan dengan menggunakan 3 jari. Ini kan bukan sabda Nabi tapi sahabat menceritakan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Hukum asalnya tadi adalah tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Tapi ini menjadi sunnah karena makan dengan 3 jari itu, ya, ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya, itu supaya nggak rakus gitu, nggak rakus. Dan itu menunjukkan apa ya, ketawaduan, kerendahan ya, akhlak yang baik ya, nggak makan kemudian kemaruk ya namanya kalau sebenarnya. Ya, jadi dia bisa dikatakan sunnah karena ada indikasi yang lain ya, itu sebagai sarana saddud dzari'ah, sebagai penutup celah dari kerakusan ya kan, atau sarana untuk menumbuhkan qanaah dan yang lainnya. Cukup ya insyaallah. Kita cukupkan sekian kajian kita pada malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.